Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras, saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan.
Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini.
Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata.
Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh,
Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya.
Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar.
Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya.
Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian
bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun,
dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini.
Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas.
Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, dan merica bubuk seperempat sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke,
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
Ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang.
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini punya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing.
Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk
Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan.
Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol.
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putrén, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan.
Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah.
Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya.
Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar.
serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, dan merica bubuk seperempat sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
Ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang.
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya. Atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya. Misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan
taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja.
Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja.
Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih
Harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong.
Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang. Kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning,
dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya.
yang udah direbus, kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam.
Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram, kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu.
Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar.
Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya.
Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian
bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas. Aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya. Atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya. Misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun,
dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini.
Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas.
Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan
gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa
kunjungi blog dapur lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman.
Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera.
langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang.
Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata.
Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya.
Kemudian kita masukkan beras, saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk setelah matang, langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan.
Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini.
Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata.
Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh,
Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya.
Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar.
Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya.
Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian
bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun,
dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini.
Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas.
Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya kalau nggak mau ribet, sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing.
Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk, asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk
Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang ini tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan.
masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol.
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan.
Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah.
Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya.
Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar.
serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar, ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya, saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya, jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker, jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram, kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
Ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai digeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning,
dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya.
yang udah direbus, kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam.
Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram, kita ukep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu.
Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar.
Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya.
Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian
bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun,
dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini.
Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stain Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas.
Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke,
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
Ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang.
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya. Atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya. Misalnya telur puyuh,
atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini punya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning,
dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk
Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjes ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan.
Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol.
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan.
Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah.
Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya.
Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar.
serai digeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket.
Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, dan merica bubuk seperempat sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk, saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke,
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian
Ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang.
dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya satu buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lainnya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan
dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya.
Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh
atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja. Saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi. Beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke. Udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli. Lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak. Sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya. Dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing.
Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin, kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk
Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat, kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman, boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Kemudian tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2.000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya.
Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng. Dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun, dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar.
Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya.
Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi makanan enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan rice cooker ya. Kemudian kita masukkan beras. Saya pakai 3/4 kilo ya. Ini udah dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Kita ratakan dulu ya. Selanjutnya kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Ini ada daun salam, saya pakai 2 lembar. Serai dikeprek 1 batang, kemudian daun pandan 2 lembar. Ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk 3 lembar. Boleh tambahkan jahe kalau ada ya. Saya kebetulan nggak ada, jadi nggak pakai. Kemudian kita tambahkan santan bubuk, dikira-kira aja sampai merendam beras ya. Jadi kurang lebihnya itu seruas jari di atas berasnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan margarin kurang lebihnya 2 sendok teh. Lalu kita tutup dan kita masak hingga matang. Nih kita aduk-aduk hingga merata ya. Santannya biasanya di bagian atasnya karena kita menggunakan magicom ya, atau rice cooker. Jadi kita aduk-aduk. Setelah matang langsung diaduk-aduk dan kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan goreng ayam. Ini kita ungkep dulu ya. Jadi ini tadi beli ayam setengah kilogram. Kita ungkep bersama dengan ini garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini ada bawang putih, saya ulek ya, 2 siung aja. Kemudian kunyit bubuk setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Baru kemudian kita masak hingga matang dan bumbunya meresap ya. Nah, seperti ini udah kekuningan ya, dan airnya juga agak menyusut. Kita boleh angkat. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang dan kering kecoklatan. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan tempe ya, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung dipotong-potong ya. Untuk ukurannya bebas. Ini tadi beli tempenya 5.000 ya teman-teman, segini banyak sepapan. Ini tempenya kalau di Sidoarjo namanya tempe kapuk, tapi bukan menjas ya, ini tempe asli, tempe dari kedelai. Oke, langsung digoreng hingga kecoklatan dan matang, baru kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini untuk bumbunya 1 buah tomat maksudnya, bawang merah 6 butir, cabai merah 2 buah, kemudian
bawang putih 3 siung dan cabai rawit 6 butir. Ini ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya 1/4 sendok teh. Oh ya, untuk yang pengen tahu kaldu jamur yang saya pakai ini ya, mereknya Totole, jadi dia udah halal. Kemudian ini kita tambahkan air, lalu kita blender hingga halus ya. Langsung aja kita tumis bumbunya dalam minyak panas bersama lengkuas, aduk-aduk hingga harum dan bumbunya mengental. Selanjutnya kita tambahkan udang ya teman-teman. Boleh di skip kalau udang dirasa mahal ya, atau kalau nggak punya udang boleh di skip atau boleh diganti dengan bahan lainnya, misalnya telur puyuh atau yang lain ya, sayuran gitu. Dan tempe yang udah digoreng tadi kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita tambahkan kecap manis cukupnya aja, saya pakai sekitar 2 sendok makan. Langsung diaduk-aduk hingga merata dan matang sempurna. Sekarang boleh diangkat dan disajikan. Dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ini ada bihun, saya pakai 2 keping aja. Kita rebus hingga dia empuk. Selanjutnya ini sayur tambahannya ada kubis atau kol ya. Langsung kita iris-iris kasar gitu ya. Dan wortel kita serut atau dipasrah gitu ya. Saya pakai 2 biji tadi, beli 2000 dapat sepaket. Selanjutnya ini bumbunya bawang putih 3 siung, bawang merah 4 butir, garam dan gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Langsung diulek hingga halus. Oke, udah halus ya. Kita tumis dalam minyak panas sedikit aja ya, aduk-aduk hingga harum. Kemudian tambahkan daun bawang 1 batang yang tadi diiris-iris. Lalu tambahkan kubis. Ini sekalian tadi ada seledrinya 2 batang, langsung tak ikutkan sekalian ya teman-teman. Wortel yang udah diserut juga kita masukkan. Masak hingga layu. Supaya cepat empuk saya tambahkan sedikit air ya. Soalnya anak-anakku tuh kalau sayuran maunya yang empuk. Jadi untuk teman-teman yang suka renyah boleh dipercepat ya masaknya. Kalau saya sih harus empuk banget biar anak-anak gak protes ya. Selanjutnya bihun dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata dan matang. Kita boleh angkat dan sajikan. Tinggal tambahkan taburan bawang goreng. Oke, dan terakhir kita akan dadar telur ya. Kita pakai 2 butir aja. Langsung kita tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya aja. Baru kemudian kita aduk hingga merata. Oke, langsung didadar ya, boleh tipis-tipis, boleh sekalian aja ya, kalau nggak mau ribet sekalian digoreng, dimasak hingga matang. Oke, selesai sudah menu kita hari ini ya. Ini menu bisa untuk misalnya pas lagi hajatan, ulang tahun anak gitu ya, atau pas anak makan bersama di sekolah juga boleh dibuatkan sendiri daripada beli, lumayan mahal ya. Kalau bikin sendiri hasilnya lebih banyak, sudah pasti kita tahu bahan-bahannya ya, dan pastinya lebih murah meriah. Oke, ini dia hasilnya menu kita hari ini. Orek tempe, kemudian ada telur dadar, ada ayam goreng, ada bihun,
dan nasi kuning pastinya ya. Kalau pengen tambah sambal boleh, tambah timun boleh, atau lalapan lain boleh. Langsung aja kita sajikan. Kita menggunakan cetakan nasi seperti ini ya, atau cup boleh. Langsung kita sajikan bersama dengan lauk pelengkapnya tadi. Oke, seperti ini. Boleh disajikan dalam mika, boleh dalam kotak rice box gitu boleh ya. Kalau misalkan untuk makan bersama di sekolah gitu boleh pakai piring juga ya teman-teman. Boleh dikreasikan lah dengan selera masing-masing. Ini untuk menu keluarga tercinta juga bisa. Jadi pas anak-anak pengen makan nasi kuning, dia bisa makan sepuasnya ya kalau kita buat sendiri. Oke, mudah banget membuat menu kita hari ini. Tinggal tambahkan telur, tambahkan sambal goreng, tambahkan bihun, tambahkan taburan bawang goreng pastinya ya, dan ayam gorengnya. Oke, mantep banget, siap untuk disajikan. Ini kalau ditaruh di piring ya teman-teman, cantik banget dan sangat menggugah selera pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini.
Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus, kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air.